Maka kaidah menyatakan, jika seorang menghadapi keputusan Allah dengan sabar, pastilah pilihan Allah yang terbaik. Al-khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia bersabar. Dengan syarat dia bersabar. Jika seorang menghadapi ujian dia bersabar, pasti penghujungnya lebih baik, 100% lebih baik daripada yang dia perkirakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkara baginya adalah baik, dan itu tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kesulitan yang dia tidak sukai, kemudaratan, penderitaan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya, dan ini hanya berlaku bagi seorang mukmin. Jika seorang tidak mampu merenungkan apa hikmah di balik musibah yang menimpanya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak seorang untuk merenungkan apa yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Lihatlah ketika Nabi Sungguhnya dunia ini adalah darul ibtila, tempat untuk Allah turunkan ujian bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya tidak semua yang Allah takdirkan baginya sesuai dengan keinginannya. Negeri yang seperti itu, yang semua sesuai dengan keinginan penghuninya, hanyalah surga di akhirat kelak. Adapun di dunia, betapa sering terjadi kejadian yang tidak menyenangkan bagi seorang hamba. Namun seorang hamba yang beriman, dia harus yakin bahwasanya jika dia menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran, maka pasti apa yang Allah takdirkan itu penghujungnya adalah yang terbaik. Oleh karenanya Allah berfirman mengingatkan akan hal ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian benci ternyata baik bagi kalian, dan bisa jadi sebaliknya apa yang kalian sukai ternyata buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, ternyata di balik kebencian kalian Allah jadikan banyak kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh dalam Al-Qur'anul Karim tentang penerapan kaidah ini. Di antaranya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum mukminin untuk berjihad, berperang melawan salah satu dari dua pasukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum." Ketika itu kaum muslimin mendengar tentang pasukan atau kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dengan membawa pasukan atau sedikit penjaga sekitar cuma 40 orang, sementara membawa harta yang banyak, sekitar 200 kg emas. Maka para sahabat diajak oleh Nabi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Maka keluarlah sahabat dengan jumlah sekitar 315 atau 319 orang. Maka mereka dengan semangat ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan melaporkan kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun datang dengan bawa pasukan 1000 orang. Sehingga Abu Sufyan pun berhasil kabur, kemudian musuh berganti dari pasukan Abu Sufyan yang hanya dikawal oleh 40 orang berubah menjadi 1000 pasukan dengan kekuatan yang penuh dipimpin oleh Abu Jahal. Maka para sahabat ketika itu tidak ingin berhadapan dengan Abu Jahal, mereka ingin berhadapan dengan pasukan Abu Sufyan. Makanya Allah mengatakan, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Kalian inginnya berperang melawan pasukan Abu Sufyan karena cuma sedikit pengawalnya dan juga ada harta yang banyak. Tetapi Allah berkehendak yang lain. Akhirnya para sahabat berhadapan dengan pasukan yang lebih dahsyat, 3 kali lipat dari jumlah para sahabat. 315 harus berhadapan dengan 1000 pasukan Abu Jahal. Namun ternyata di balik kebencian para sahabat tersebut berhadapan dengan pasukan Abu Jahal, ternyata banyak kebaikan yang Allah kehendaki. Terjadilah perang Badar yang Allah sebut dengan Yaumal Furqan, hari pembeda. Maka jadilah peristiwa tersebut peristiwa yang luar biasa, mengangkat derajat dan harkat martabat kaum muslimin yang tadinya dianggap sepele oleh kabilah-kabilah yang lain. Jadilah mereka menjadi ditakuti dan disegani oleh kabilah-kabilah yang lain, sehingga orang-orang ikut dalam perang Badar diberi gelar dengan Al-Badri karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya mereka
ternyata hanya mengalahkan Abu Sufyan, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Oleh karenanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa tatkala Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Yang tuduhan tersebut digembar-gemborkan, disebarkan oleh orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mendatangkan kedustaan adalah sekelompok dari kalian, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian sangka itu adalah keburukan bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Benar bahwasanya ketika dituduh berzina, maka Aisyah radhiyallahu anha pun merasa sedih, Rasulullah SAW pun gelisah. Ternyata di balik tuduhan tersebut akhirnya Allah memuji Aisyah. Akhirnya Allah turunkan sekitar 15 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha dan menjanjikan surga bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka nampaklah kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata dia dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada tuduhan dari orang-orang munafik yang disangka keburukan, tentu keindahan Aisyah tidak menjadi lebih indah kecuali setelah dia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka ketahuanlah siapa orang-orang munafik yang ternyata ingin keburukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Di antaranya Zainab bintu Jahsyin. Peristiwa berikutnya, Zainab bintu Jahsyin didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melamarkan Zaid ibn al-Harithah, budaknya yang dia merdekakan, untuk melamar Zainab bintu Jahsyin. Tadinya Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha tidak mau untuk menerima lamaran dari Zaid ibn al-Harithah. Bagaimana tidak? Zaid bin al-Harithah adalah seorang budak, sementara Zainab bintu Jahsyin adalah wanita Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Namun Allah tegur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang laki mukmin atau wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memberi keputusan lantas mereka memiliki pilihan yang lain. Akhirnya demi tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah. Namun apa yang terjadi? Ternyata akhirnya pernikahan mereka tidak berlanjut lama, terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya Zaid ibn al-Harithah menceraikan Zainab bintu Jahsyin. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ketika Zaid telah menceraikan Zainab, maka kami pun menikahkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsyin. Ternyata setelah itu Allah menikahkan Nabi langsung dengan Zainab tanpa wali dari Zainab, dan jadilah Zainab menjadi ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di surga kelak. Makanya Zainab bintu Jahsyin membanggakan hal ini di hadapan istri-istri yang lain. Kata Zainab bintu Jahsyin, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, adapun aku langsung Allah dari atas langit menikahkan diriku. Di antara peristiwa yang juga kelihatannya buruk namun ternyata mendatangkan kebaikan, contohnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang ketika dia melakukan kesalahan, akhirnya dia harus kabur dari negeri Mesir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Maka dia pun keluar meninggalkan kota Mesir dalam kondisi ketakutan. Akhirnya dia pergi meninggalkan kemewahan. Tadinya dia adalah anak angkat Firaun, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam ketentraman. Akhirnya dia harus meninggalkan kemewahan tersebut menuju ke negeri Madian, yang di mana di situ dia kemudian harus menjadi penggembala. Namun subhanallah, Allah mentakdirkan di situlah dia bertemu dengan wanita salehah yang memiliki sifat pemalu, wanita salehah yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ternyata Allah menjadikan Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir, menempuh jalan ratusan kilo, ternyata untuk bertemu dengan wanita yang salehah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjadi penggembala kambing, mengatur kambing yang tadinya dia tinggal di kerajaan. Ternyata di balik dia bisa mengatur menggembala kambing sampai 10 tahun. Allah berikan dia kemampuan untuk mengatur manusia. Setelah itu akhirnya Allah mengangkat dia menjadi seorang nabi setelah dia pergi ke Madian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir oleh kaumnya,
Allah mengatakan fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka ingin melakukan makar yang buruk kepada Ibrahim, yaitu mereka kumpulkan kayu bakar ingin membakar Ibrahim. Ternyata Allah kalahkan mereka. Akhirnya Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan kampung halamannya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Maka dia meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Babil di Irak. Dia pergi menuju negeri Syam. Dia berkata, aku akan pergi kepada Rabbku, Rabbku akan beri petunjuk kepadaku. Lantas dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Subhanallah, Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh kaumnya, dia masih sangat muda, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata kaumnya, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencaci maki berhala-berhala kita, namanya Ibrahim. Dia seorang pemuda. Ketika dia keluar dari kampungnya, dia berdoa, ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Kapan dikabulkan doanya? Ternyata Ibrahim baru diberikan anak pertama, yaitu Ismail alaihissalam, setelah umurnya sekitar 80 tahun. Seandainya dia keluar dari kampungnya umur 20 tahun, berarti dia menunggu dikabulkan doanya sekitar 60 tahun. Namun ternyata di balik penungguan tersebut ada kebaikan bagi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Lantas dia tidak punya anak. Puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya Sarah diberi hadiah seorang pembantu namanya Hajar. Akhirnya karena tidak punya anak lama, akhirnya Sarah kasihan sama suaminya. Maka dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Dan akhirnya punya anak Ismail. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat-amat sabar. Siapa? Ismail alaihissalam. Ternyata tertundanya, dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata banyak hikmah yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dia bisa menikah dengan wanita yang lain, yaitu Hajar. Dan akhirnya dia punya anak namanya Ismail. Dan akhirnya dia harus membawa Ismail ke Mekah. Dan akhirnya disitulah lahir keturunan Ismail, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata lebih baik bagi kalian. Tentu dalam hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin angin berhembus ke arah selatan, namun ternyata angin malah berbalik berhembus ke arah utara. Namun seorang mukmin yakin bahwasanya semua yang terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah menyatakan, jika seorang menghadapi keputusan Allah dengan sabar, pastilah pilihan Allah yang terbaik. Al-khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia bersabar. Dengan syarat dia bersabar. Jika seorang menghadapi ujian dia bersabar, pasti penghujungnya lebih baik, 100% lebih baik daripada yang dia perkirakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkara baginya adalah baik, dan itu tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kesulitan yang dia tidak sukai, kemudaratan, penderitaan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Dan ini hanya berlaku bagi seorang mukmin. Jika seorang tidak mampu merenungkan apa hikmah di balik musibah yang menimpanya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak seorang untuk merenungkan apa yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir naik sebuah kapal, kemudian karena pemilik kapal mengenal Nabi Khadir, maka mereka menaikkan Musa dan Khadir gratisan. Ternyata setelah turun dari kapal tersebut, Nabi Khadir merusak kapal tadi. Maka Nabi Musa heran. Ini bagaimana kita naik gratis, kenapa kau rusak kapal tersebut? Maka Nabi Khadir menjelaskan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Khadir, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang kita naikin tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai pelayan, dan di belakang mereka ada seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka saya rusakin kapal tersebut supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Ternyata di balik kerusakan itu ada maslahat yang besar sehingga kapal tersebut tidak dirampas oleh raja. Demikian juga ketika Nabi Khadir akhirnya membunuh seorang anak kecil, maka Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, kenapa anak ini dibunuh?
sementara dia tidak melakukan kesalahan. Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang besar. Maka Khadir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak kecil yang mati tersebut, sungguhnya kedua orang tuanya adalah dua orang yang beriman. Kalau anak ini besar, maka anak ini karena saking disayang oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan dosa-dosa, bahkan terjerumus dalam kekufuran. Maka kami ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan anak ini dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya, dan lebih baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, namun di balik itu ternyata ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual menjadi seorang budak, bekerja, bahkan dituduh ingin berzina, akhirnya dipenjara. Ternyata penghujungnya menjadi seorang bangsawan di Mesir. Maka kalau kita mau nilai, maka musibah Nabi Yusuf yang pertama, ditambah musibah yang kedua, ditambah musibah yang ketiga, ditambah musibah yang keempat, ternyata sama dengan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah membawa anugerah kepada hambanya dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Kita butuh husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk maka keburukan baginya.